Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Mulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah santet berantai. Cerita ini datangnya dari Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe dulu channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Padangsari adalah desa yang asri. Warganya sangat ramah dan merupakan kampung yang secara keseluruhan warganya menganut agama Islam. Lokasi kampung itu pun cukup jauh dari kota. Di kampung itu ada sungai yang lumayan besar dan ada jalan kecil menuju kota besar juga. Walau kampung itu cukup jauh dari kota, tapi apapun usaha yang dikembangkan di desa itu pasti akan sangatlah sukses. Para pedagang dari luar daerah pun sering memasarkan dagangannya ke desa itu. Warga di sana pun hidup sederhana dengan hasil alam yang melimpah setiap tahunnya. Dan sungai di sana sangat jauh dari kata tercemar. Pekerjaan sehari-hari warga hanya berkebun, menyadap karet, dan juga memancing. Hingga pada suatu hari, warga desa kedatangan beberapa orang asing yang ingin membeli tanah desa untuk dijadikan sebuah tempat hiburan malam. Mereka terlihat berbicara dengan kepala desa di desa ini. Dan terdengar suara gebrakan keras dari meja yang ada di ruangan. Si tamu itu terlihat sangat marah sehingga menggebrak meja dan segera berdiri berjalan keluar ruangan itu sambil menunjuk-nunjuk kepala desa. Sebut saja tamu itu namanya Pak Ilyas. Nama sudah disamarkan ya teman-teman. Kalian pasti akan menyesal tidak mau menjual tanah ini pada kami, kata si tamu itu sembari menunjuk ke arah kepala desa yang hanya terdiam. Warga desa pun semakin penasaran mendengar kata-kata tamu asing itu. Pak Kades, memangnya dia mau apa? Kok sampai marah? Tanya salah satu warga. Biasa, mereka mau membeli tanah di desa kita untuk dijadikan tempat hiburan malam. Walau bagaimanapun, tanah air kita jangan sampai dijadikan tempat hiburan malam seperti itu, sahut warga. Iya, setuju, ujar warga yang lain. Beberapa minggu setelah penolakan Pak Kades pada tamu asing atau yang dipanggil Pak Ilyas itu, ya beberapa warga mulai terserang penyakit aneh. Bagian tubuh yang sulit terjangkau oleh si pemilik tubuh ditumbuhi bisul sebesar piring. Bahkan cairan di dalam bisul itu pun terlihat jelas. Tidak seperti bisul kebanyakan yang cairannya berwarna putih seperti susu atau nanah. Tapi bisul itu cairannya berwarna bening seperti air hujan. Namun yang anehnya, di saat warga mencoba menusuk dengan jarum, bisul itu tidak tembus atau tepatnya tidak bisa pecah. Bahkan ditusuk dengan pisau pun tetap tidak mau pecah. Padahal bisul itu terlihat lembek dan seperti balon yang diisi oleh air, namun tidak mau pecah. Semakin hari, bisul-bisul itu semakin membesar. Warga yang terserang penyakit aneh itu pun sudah dibawa ke rumah sakit, namun hasilnya itu normal. Dan puncaknya setelah bisul itu berbulan-bulan menyiksa, akhirnya pecah dengan sendirinya. Dan anehnya, cairan yang keluar seperti minyak atau lemak berwarna kuning kemerahan. Baunya teramat sangat busuk, dan setelah cairan itu keluar habis, bagian tubuh yang bekas ditumbuhi bisul itu berlubang hingga bagian tulangnya itu terlihat dengan jelas. Keesokan harinya, warga yang terserang bisul itu dan bisul itu pun pecah dikabarkan meninggal dunia. Ya, orang yang mengidap itu ya teman-teman. Teror penyakit aneh itu pun terus berlangsung sampai suatu ketika warga mulai resah dan mendesak Pak Kades untuk mencarikan orang agar menghilangkan teror penyakit di desa itu. Kita tidak bisa jika begini terus keadaannya, Pak. Iya, saya juga tahu maksud kalian. Tapi kemana kita mencarinya?
kata Pak Kades. Di dalam desa ujung kulon ada dukun yang sakti Pak Kades. Coba kita jemput dia, jawab salah seorang warga yang istri dan anaknya baru saja meninggal. Iya, kalau begitu kita berdua berangkat menjemput dia. Malam ini kalian bawa warga mengungsi ke desa sebelah dulu, ucap Pak Kades. Pak Kades dan juga salah satu warga berangkat menggunakan speedboat milik desa. Singkat ceritanya, Pak Kades pun sampai di rumah dukun itu. Panggil saja nama dukunnya adalah Amang Elhan. Silakan masuk. Kalian Islam ya? Apa kalian meminum air bikinan kami? Ucap Amang Elhan sambil tersenyum. Kami ini terserah Amang saja, ucap Pak Kades dengan sopan. Baiklah, soalnya dalam caret itu tidak mungkin juga kan kami memasukkan daging babi. Memang di desa itu rata-rata non-Islam, dan bila yang bertamu beda agama, kita akan ditanya dulu. Ya tentu saja apakah kita meminum itu atau tidak. Dan memang, caret serta gelasnya mereka asingkan atau membeli gelas baru, khusus untuk tamu yang muslim. Mereka sangat menghargai orang muslim di sana. Kalau boleh saya tahu, apa maksud kalian datang ke sini? Tanya Amang Elhan. Begini Mang, di desa kami, warga itu terkena penyakit yang tidak biasa. Aneh sekali, seperti bisul, tapi setelah bisul itu pecah, orang yang terkena penyakit itu meninggal dunia, ujar Pak Kades. Kalau begitu, berarti warga desa terkena santet berantai, ucap Amang Elhan. Santet seperti apa lagi itu Mang? Tanya Pak Kades. Biasanya, ada sesuatu yang ditanam oleh orang di tanah di desa kalian. Ya tentu saja, itu sangat membahayakan, jawab Amang Elhan. Lalu menghilangkannya bagaimana Mang? Tanya Pak Kades dengan cemas. Orang yang mengirim santet itu kira-kira apa tujuannya dan apa kemauannya? Kenapa sampai warga desa yang jadi korbannya? Ujar Pak Kades geram. Entahlah, mungkin orang iri, sulit dijelaskan, jawab Amang Elhan. Permisi, maaf sekali ya, kami ini hanya bisa menyediakan mie saja, ujar istri Amang Elhan. Tidak mengapa, mie pun sudah luar biasa kok, jawab Pak Kades. Setelah makan ini, kalian berdua tidur saja ya, ujar Amang Elhan. Iya Mang, jawab Pak Kades dan juga temannya dengan cepat. Malam pun sudah sangat larut. Pak Kades dan juga temannya itu tertidur hingga pagi pun tiba. Sudah bangun ya? Tanya Amang Elhan. Benar-benar nyenyak sekali tidur malam ini, ujar Pak Kades. Ya sudah, ayo minum kopi dan juga sarapan dulu, ajak Amang Elhan pada tamunya itu. Tadi malam saya melihat desa kalian. Banyak sekali makhluk gaib, dan itu benar-benar sangat menyeramkan. Desa kalian gelap sekali. Menurut saya, ada orang yang ingin menguasai desa kalian itu, ujar Amang Elhan. Terus, bagaimana? Apakah Anda sanggup menghilangkannya? Saya tidak sanggup. Orang yang mengirim santet itu ilmunya lebih tinggi daripada saya, ujar Amang Elhan dengan menggelengkan kepalanya. Tapi, ini saya memberi alamat teman saya padamu. Coba kalian datangi dia. Dia guru pesantren di daerah Banjarmasin. Di sini ada alamatnya. Saya yakin dia bisa menghilangkan santet berantai di desamu itu, ucap Amang Elhan seraya menyerahkan gulungan kertas pada Pak Kades. Sebaiknya sekarang kalian langsung berangkat saja. Mumpung harinya itu masih pagi. Lumayan jauh perjalanan kalian ke sana, ujar Amang Elhan. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu ya Mang. Terima kasih banyak Mang, ujar Pak Kades menyalami tangan Amang Elhan. Kalau warga desa jangan dipikirkan. Jika mereka keluar dari wilayah desa kalian, maka mereka akan aman-aman saja, ujar Amang Elhan seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Pak Kades. Dan Pak Kades pun menghela nafas lega mendengar perkataan Amang Elhan itu. Mari Mang, kami permisi dulu ya. Begitulah ujar Pak Kades.
Mereka pun dengan cepat melesat melalui anak sungai dan segera menuju Sungai Barito. Benar saja, perjalanan mereka memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan dan mereka masih harus naik untuk mencari pesantren yang tertulis di dalam kertas yang diberikan Amang Elan tadi. Sekitar setengah jam mereka berjalan. Akhirnya mereka sampai di pesantren yang dimaksud. Assalamualaikum. Begitulah ucap Pak Kades mengucapkan salam dari luar pagar. Waalaikumsalam, sahut seorang anak muda sembari membukakan pagar untuk tamu yang datang itu. Permisi, apakah Guru Hamidnya ada? Tanya Pak Kades pada pemuda itu. Iya, beliau ada di dalam. Mari masuk ke dalam, jawab pemuda itu. Aba Guru, ini ada orang yang mencari, panggil pemuda itu setelah mereka masuk ke dalam. Assalamualaikum, ucap Pak Kades dan temannya bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Abah Hamid sembari berdiri menghampiri tamunya. Ya sudah, masuk-masuk, jangan sungkan, ujar Guru Hamid untuk mempersilahkan tamunya masuk dan juga duduk. Baihaqi, buatkan minuman untuk tamu kita ini, nak, suruh Guru Hamid pada pemuda itu. Iya bah, sahut pemuda yang tadi. Ada apa ya sampai mencari Abah ke sini? Tanya Guru Hamid sambil tersenyum. Dan Pak Kades pun kemudian menceritakan semua yang terjadi di desanya hingga ia bertemu Amang Elan dan mendapatkan alamat pesantren itu. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu ya ceritanya. Baiklah, setelah makan nanti kita langsung berangkat saja ke desamu, ujar Guru Hamid. Alhamdulillah, ucap Pak Kades dan juga temannya. Ini bah minumnya bah, kata pemuda tampan yang bernama Baihaqi itu sambil tersenyum. Kalian mau masak ya nak? Setelah itu suruh santri yang lain siap-siap, kita akan pergi ke desa paman ini, ujar Guru Hamid sembari menunjuk pada Pak Kades. Setelah beberapa lama kemudian, masakan para santri pun kemudian terhidang. Nah, mari cepat makan, biar setelah ini kita langsung berangkat saja, suruh Guru Hamid pada Pak Kades dan juga temannya. Para santri kenapa tidak makan bah? Tanya Pak Kades seraya menyendok nasi. Mereka mungkin lagi makan di dapur, ujar Guru Hamid tersenyum. Setelah selesai makan, mereka ini berbincang-bincang sejenak dan mulai bersiap-siap untuk berangkat. Baihaqi, tolong panggilkan santri yang lainnya ya, dan bilang Abah menunggu di lanting. Iya bah, nanti kami menyusul, ujar Baihaqi. Guru Hamid dan juga dua tamunya pun meninggalkan halaman pesantren itu menuju sungai. Dan setelah beberapa saat menunggu, akhirnya para santri pun datang membawa beberapa tas. Sekitar 17 orang santri ikut ke desa di mana Pak Kades itu tinggal. Dan mereka mulai memasukkan barang bawaan mereka ke dalam speedboat, dan ada 4 speedboat yang mengikuti Pak Kades dari belakang. Setelah memakan waktu perjalanan hampir 7 jam lamanya, mereka pun akhirnya sampai di desa itu dan Guru Hamid menyuruh santrinya menggelar alas duduk yang mereka bawa dari pesantren. Mereka pun kemudian memulai membaca doa. Hahaha, bangsat, teriak warga yang bersama Pak Kades tiba-tiba. Guru Hamid tersenyum sembari berdiri menghampiri temannya Pak Kades itu. Jangan berhenti berdoa, ujar Guru Hamid pada santrinya. Assalamualaikum, siapa kamu? Tanya Guru Hamid pada teman Pak Kades yang kesurupan itu. Aku hantu, jin atau iblis kiriman tuanku, jawab warga itu yang suaranya seperti suara nenek tua. Untuk apa tuanmu mengirimmu ke sini? Tanya Guru Hamid lagi. Membunuh semua warga desa. Kali ini suaranya seperti lelaki tua. Berapa jumlah hantu yang dikirim ke sini? Tanya Guru Hamid. Ada 30, jawab warga yang kesurupan itu. Siapa yang ditugaskan memimpin kalian? Ujar Guru Hamid. Aku. Kali ini suaranya terdengar sangat berat. Aku tidak mau membunuhmu, Hamid. Lebih baik sekarang kamu pergi.
Begitulah ujar suara itu. Hidup mati itu di tangan Allah, jawab Guru Hamid. Hahaha, bangsa kami paling kuat, lebih kuat daripada kalian. Para santri yang mendengar itu pun mulai berzikir, La ilaha illallah. Namun makhluk itu pun mengejek dan tertawa. Baihaqi, tolong ambilkan air yang ada di dalam tas abah itu, ujar Guru Hamid. Setelah air di dalam botol itu ada di tangan Guru Hamid, warga yang kerasukan itu mulai berhenti mengejek para santri. Kamu tahu ini air apa? Tanya Guru Hamid tersenyum. Wah, bangsat kau. Sudah aku bilang jangan ikut campur urusan tuan kami, bentak suara itu. Aku tidak ada niat untuk ikut campur urusan majikanmu, tapi majikanmu sudah keterlaluan membunuh orang-orang yang tidak bersalah di desa ini, jawab Guru Hamid. Air yang di dalam botol itu pun disiramkan ke badan dan wajah para warga yang kesurupan itu. Anehnya, ketika air itu mengenai badan dan wajahnya, warga itu pun seperti tergantung melayang. Bangsat kau Hamid, teriak warga yang kesurupan itu. Kamu memilih pulang pada majikanmu atau mau ku gantung di sini, ucap Guru Hamid. Warga yang kesurupan itu pun akhirnya diam saja. Matanya terpejam dan mulutnya terus meracau bahasa yang tidak dimengerti oleh semua orang. Wah, wah, teriakan para santri dan Pak Kades yang disertai batuk berdarah. Hahaha, sudah aku bilang, aku lebih kuat dari siapapun, ujar warga itu tertawa angkuh. Baca doa yang sudah abah ajarkan ya nak, ucap Guru Hamid sambil berjalan memutar. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih kuat melebihi Allah. Guru Hamid pun kemudian memukul warga itu dengan daun sawang. Di Kalimantan, daun sawang biasanya digunakan untuk ditanam bersama uri bayi yang baru lahir. Bisa juga buat pengobatan tradisional. Daun sawang ditakuti oleh makhluk halus dan sebangsanya. Setelah dipukul dengan daun sawang, tiba-tiba warga yang kerasukan itu muntah darah kental dan berbau sangat busuk sekali. Ampun, ampuni aku Hamid, ujar warga yang kerasukan itu merintih. Siapa nama majikanmu dan apa tujuan membunuh warga desa ini? Majikanku Ilyas, dia ingin mengambil alih tanah desa ini. Tolong bebaskan aku. Aku rela mengabdi padamu, asal jangan antarkan aku ke majikanku. Apa omonganmu itu bisa dipercaya? Ucap Guru Hamid tersenyum. Aku berjanji tidak akan pernah mengingkarinya, jawab suara itu. Bagaimana bisa aku percaya dengan makhluk jahat seperti kamu itu? Bagaimana caranya aku bisa membuat kamu percaya? Tanya suara itu. Apa agama kamu saat ini? Majusi. Maukah kamu ikut agamaku dan berjanji atas nama Tuhanku? Warga yang kerasukan itu pun terdiam beberapa saat dan akhirnya mengangguk. Ikuti aku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan si warga yang kerasukan itu pun mengikuti setiap yang diucapkan oleh Guru Hamid. Dan aku berjanji tidak akan mengganggu umat muslim lagi. Jika aku melanggar janjiku, aku adalah dilaknat oleh Allah, ucap warga itu disertai tangis. Kamu keluar lewat mana? Tanya Guru Hamid. Aku masuk jalan dubur, aku hendak keluar jalan telinga. Belum sempat Guru Hamid mengucapkan sesuatu, warga itu pun mengerang kesakitan dan memuntahkan cairan warna kuning bercampur darah, dan dari telinganya keluar darah segar. Astagfirullahaladzim, ucap mereka semua. Kasihan sekali dia, kata Guru Hamid. Setelah beberapa saat kemudian, warga itu pun mulai siuman, tapi dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Dan indera pendengarannya pun rusak, dan Pak Kades pun menangis melihat temannya itu. Baru saja istri dan anaknya meninggal, sekarang dia menjadi cacat. Setelah meminumkan air kepada warga itu,
Guru Hamid pun kemudian berwudu dan sholat di tengah-tengah lapangan desa itu. Setelah sholat, Guru Hamid berjalan ke arah pohon beringin dan menggali tanah di bawahnya pohon itu. Di sana ternyata ditemukan sebuah bungkusan kain kafan yang berisi sesuatu. Namun, Guru Hamid ini tidak memperbolehkan orang lain melihat isinya. Setelah didoakan dan disiram dengan air yasin, bungkusan kain kafan itu mengeluarkan bau yang amat sangat busuk sebelum akhirnya terbakar dengan sendirinya. Alhamdulillah, ucap mereka semua. Setelah semuanya selesai dan aman, santet itu kembali kepada si pengirimnya. Dan entah kenapa, atau entah benar atau tidaknya, ada kabar bahwa Pak Ilyas mati mengenaskan karena terbakar di dalam rumahnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Ini merupakan cerita kiriman dari narasumber. Jadi untuk kalian yang memiliki cerita-cerita yang serupa ataupun cerita-cerita horor lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami. Nantinya akan saya bacakan di channel ini seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Cerita sudah selesai saya bacakan, dan untuk pembelajarannya semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya ya teman-teman, dan membuang jauh-jauh sisi yang buruknya. Namun jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.